soal cawapres ini kan hal yang sangat strategis, hal yang penting yang tidak bisa diputuskan dengan gerasa gerusu ya, dengan terburu-buru. Kita mengacu pada senior kita ya, partai terbesar PDI Perjuangan yang punya kuota cukup untuk mencalonkan capres dan cawapres ya, sekaligus. Bahkan kalau PDI Perjuangan mau capres dan cawapres dari satu partai juga bisa, betul kan? Ya. Belum ya ada nama cawapresnya. Kenapa? Karena memang semua pihak menyatakan ini hal yang sangat strategis dan harus dipertimbangkan masa-masa. Ada 3 hal kan. Yang pertama soal kecukupan untuk mencalonkan, kecukupan suara ya. 20% itu kan perlu diskusi juga. Kalau ada capres elektabilitasnya bagus ya, pengalaman dan lain sebagainya, kalau dia tidak membawa suara partai juga percuma, gitu kan? Atau kalau karena kedatangannya, misalnya partai yang tadi mau bekerja sama dengan kami menjadi mundur juga kan percuma. Kemudian juga soal bagaimana pasangan cawapres ini, capres dan cawapres ini ya, si cawapresnya bisa membawa insentif suara, insentif elektabilitas. Kita tahu kan kalau hasil survei ini kan belum ada yang aman. Ya. 3 sosok capres yang digadang-gadang banyak orang memang sudah stabil di 3 angka. Tapi belum ada yang aman, diprediksi oleh lembaga survei bisa menang dengan angka 50% lah minimal. Masih draw lah ya, oke. Tidak sampai 50% ya. Nah, jadi kita ingin cawapres yang memang membawa insentif elektabilitas dengan berbagai otak-atiknya lah. Kalau teman-teman pengamat kan banyak otak-atik, sipil militer, militer sipil, lalu Jawa luar Jawa, macam-macam ya kan. Hal itu kan teori, tetapi kan faktanya memang menentukan gitu kan. Dan yang terakhir juga kan bagaimana sosok cawapres ini bisa bekerja dengan maksimal dengan Pak Prabowo ya, dengan si capresnya, capres kami, ketika kelak insya Allah ya diberikan amanah oleh rakyat untuk mengisi kekuasaan, memimpin kepemimpinan nasional, bisa saling melengkapi. Misalnya Pak Prabowo tentu kuat soal pertahanan, ya, soal ekonomi, kemudian diplomasi luar negeri, mungkin cawapresnya menguasai hal yang lain, ya kan? Karena soal e-commerce macam-macam lah pokoknya ya. Kemudian juga soal sosok latar belakang politik, misalnya ada yang nasionalis ya, Pak Prabowo kan disebut sebagai aliran nasionalis, atau ada yang religius. Nah itu juga kan penting. Nah jadi ya kami nggak mau terburu-buru. Kalau bahasanya Pak Jokowi ojo ke susu, gitu kan? Termasuk konsultasi ke Pak Jokowi itu benar untuk bakal cawapres. Pak Jokowi kan bestinya Pak Prabowo ya. Kalau bahasa anak saya itu bestie, ya circle kan. Selain beliau adalah memang presiden incumbent ya, pimpinan Pak Prabowo, pimpinan kita semua. Tentu dengan frekuensi yang sama soal keberlanjutan kami. Pak pimpinan kami terus ya intens berkonsultasi juga dengan Pak Jokowi. Kita juga di kehidupan sehari-hari kalau kita mau memilih pasangan misalnya, kita juga mendiskusikan dengan sahabat-sahabat kita. Oh ini cocok nggak dengan ini, cocok nggak? Sudah ada tanda-tanda belum dari Pak Jokowi buat Pak Prabowo siapa? Ya begitu arahannya kan kurang lebih kan yang disampaikan, ojo ke susu, santai ya, cermat. Ya, ditimbang yang benar-benar. Kurang lebih begitu, karena kan ini kan soal frekuensi besar, soal narasi besar, wacana besar, bagaimana capaian pemerintahan saat ini ya yang begitu maksimal bisa terus berlanjut. Nah itu yang ini ingin kita jaga. Yang sering dilihat kan Pak Prabowo sama Pak Ganjar nih dikasih kode terus sama Pak Jokowi. Masih mungkin jadi satu. Bang Eriko? Bang Eriko sama Bang Afif? Ya, saya dulu ya, bentar. Ya, silakan. Ya, kita kan dalam posisi saling menghormati. Ya, sebetulnya kan ini kan best of the best istilahnya.
Kalau mohon maaf ya dengan bahkan dengan tidak mengesampingkan calon lain, tapi kalau dalam konteks keberlanjutan ini kan best of the best. Pak Prabowo bilang kita jangan baper, jangan ribut karena Pak Ganjar dan Pak Anies itu juga putra-putra terbaik bangsa, ya. Tapi kan kalau soal pemilu ini banyak hal, termasuk bagaimana juga kita mendorong dan mengangkat masing-masing partai. Itu ada kotel efek, ada macam-macam. Itu juga kan masuk kalkulasi. Kan kita dengan PDI Perjuangan, partai sahabat, ya punya tanggung jawab besar. Ada umat di belakang kami ini, gitu kan. Ada pasukan kami ini yang perlu kita jaga juga, gitu loh. Jadi kalau misalnya terlalu terburu-buru dipasangkan, ya, apakah dalam konteks elektabilitas menguntungkan atau tidak terhadap kaum kami yang di belakang ini. Nah itu juga makanya menghormati kalau toh sekarang misalnya nampak berbeda, tapi dalam frekuensi besarnya kami dengan PDI Perjuangan itu sama-sama ingin melanjutkan capaian pemerintahan saat ini. Pilihan secara teknis bukan berarti membuat kami jadi bermusuhan. Kayak saya dengan Bang Eriko ini kan kemana-mana ketemu kita senyum-senyum, pelukan cipika-cipik gitu. Nggak ada masalah. Sama Bang Herman juga kan? Juga bestie juga. Iya. Juga. Nggak ada masalah.